Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rami. Ya, Sehat? terima kasih, sehat Alhamdulillah. Terima kasih Pak Asep sudah meluangkan waktunya malam ini untuk saya wawancarai. Beliau adalah dosen di UPI Kampus Tasikmalaya. Betul ya Pak? Iya. Ya, betul. Ya, Betul. jadi dalam kesempatan ini saya mohon izin mewawancara dulu ya Pak ya. Kita Ya, langsung mangga. fokuskan to the point aja. Yang pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Bapak, apa yang menyebabkan peserta didik itu memiliki kemampuan yang rendah dalam matematika, terutama materi lingkaran, yaitu menentukan jari-jari berdasarkan keliling lingkaran di kelas 6 terutama kelasnya. Em, Sebetulnya mungkin saya lebih ingin mengomentari dari sudut pandang pembelajaran secara umum ya untuk case ini dalam artian saya bukan mathematician gitu ya, bukan Ya, pakar matematika yang mungkin memiliki pemahaman yang atau melihat kasus ini dari sudut pandang matematis yang lebih dalam. Saya ingin lebih melihatnya mungkin lebih dari eh, dari sudut pandang pendidikan atau pembelajaran secara umum. Saya rasa ini case-nya lebih kepada em, masalah pembelajarannya mungkin yang belum bermakna begitu ya dalam artian belum terlalu relate dalam kehidupan sehari-hari dengan kehidupan sehari-hari siswa. Em, Misalnya mungkin terkadang begitu ya banyak pembelajaran yang didasarkan pada semacam menghafalkan rumus begitu ya. Em, Pertama perlu dibangun dulu mungkin konsep dasarnya seperti apa, kemudian ya rumus juga perlu dikenalkan. Tapi saya rasa misalnya lebih pembelajaran jika dipusatkan kepada penyelesaian satu masalah, misalnya dalam bentuk soal cerita yang relate dengan kehidupan sehari-hari, saya rasa itu akan lebih meaningful. Misalnya ketika disajikan satu soal yang realistis, ya mungkin pendekatan realistik matematik atau ini salah satunya. Um, Misalnya tadi kan mencari apa keliling lingkaran dari luas begitu kalau tidak salah ya atau mencari jari-jari dari keliling Pak. jari-jari dari keliling keliling Iya. gitu ya itu perlu di ya hubungan antara keliling jari-jari luas itu perlu dikonstruk masalah matematikanya yang berdasarkan kehidupan sehari-hari misalnya apa mungkin ada lapangan berbentuk lingkaran atau misalnya ada benda berbentuk lingkaran kemudian anak-anak diminta menemukan jari-jarinya kalau guru bawa apa benda tertentu yang berbentuk lingkaran ke kelas yang real gitu ya walaupun mungkin bentuknya tabung kan atasnya lingkaran gitu ya Hmm. kaleng atau apapun kemudian diminta untuk mengukur dan mungkin lah yang paling real adalah diusahakan misalnya mungkin ban sepeda misalnya begitu ya kalau Hmm, bayangan iya, saya iya. misalnya begitu ya Oh iya. ya harus menemukan berapa ukuran jari-jarinya begitu karena itu benar-benar meaningful dengan kehidupan siswa mereka kan kenal dengan sepeda mungkin harus tahu jari-jarinya untuk em, apa misalnya mau beli roda baru begitu ya seperti Hmm, itu iya, misalnya iya. itu kan meaningful daripada sekedar menghafal rumus begitu ya mungkin itu pendapat dari saya. Iya, jadi kalau menurut Pak Asep, cara mengatasinya itu bagaimana ya Pak? Ya lebih ke yang pembelajaran meaningful tadi sih menurut saya salah satunya begitu ya kalau sudut pandang saya karena matematika ini banyak karena ini konsep abstrak begitu ya. Iya. Kalau tidak diaplikasikan dalam kasus-kasus atau problem-problem yang siswa hadapi sehari-hari ya dia akan tetap menjadi konsep saja jadi hafalan rumus begitu ya Hmm, seperti kalau zaman dulu mungkin kata guru-guru begitu ya em, kita belajar fisika tapi fisikanya fisika rumus oh iya. begitu ya kita menghafal menghitung begitu kan ya bukan Iya. yang benar-benar aplikatif dalam Hmm, menyelesaikan satu case atau masalah tertentu itu mungkin lebih ke pembelajaran yang aplikatif atau meaningful kontekstual. oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Asep, kalau menurut pendapat Bapak, mengapa kemampuan menulis peserta didik itu masih rendah, terutama di teks eksplanasi yang biasanya banyak kata-kata ilmiahnya gitu Pak? Oke, em, sepemahaman saya memang secara sederhananya begitu ya ketika seseorang ingin berbicara dengan baik mampu berbicara dengan baik dalam artian menyampaikan suatu pesan maka dia harus sering mendengar begitu kan ya. Iya. Em, Kalau kita pengen jago dalam tanda kutip ya atau anak mampu menulis teks termasuk teks eksplanasi dengan baik ya tentu dia harus banyak baca begitu ya. Hmm, Nah ini yang jadi masalahnya memang kalau kita mau ngelatih anak-anak dengan teknik menulis tulisan sebaik apapun jika dia tidak memiliki banyak waktu atau pengalaman membaca teks-teks tertentu yang berhubungan dengan topik yang akan ditulis misalnya teks eksplanasi ya dia harus banyak baca teks-teks eksplanasi mungkin termasuk juga tadi apa istilah-istilah ilmiah mungkin seperti itu ya
Hmm. Jadi masalahnya menurut saya lebih ke sana sih, anak-anak ya kurang baca sih. Anda nggak Hmm. bisa maksa orang tulis kalau jarang baca. Iya. Itu mungkin. Iya, jadi untuk cara mengatasinya kira-kira bagaimana, Pak? Cara mengatasinya ya em, pertama ya banyak baca dulu ya, banyak baca dan mungkin minat bacanya yang dikembangkan dulu. Kalau anak-anak kan mungkin ya di SD itu kan belum terlalu, kalau kita kan sebagai pembelajar dewasa kita baca karena butuh begitu ya, Iya. karena ada maksud tertentu. Tapi anak-anak ya mungkin diberikan bacaan-bacaan yang menarik, walaupun bacaannya ilmiah tapi menarik. Nah kemudian ketika dia diminta menjelaskan atau menuliskan suatu teks eksplanasi itu bisa dimulai dengan ya menuliskan berdasarkan informasi yang ada sebelum akhirnya dia mungkin em, apa mencari sendiri Hmm. topik-topik tertentu yang mau dia tulis begitu ya. Hmm. Dan apa ya, memang akan sulit, tapi saya rasa kalau pembelajaran yang berbasis apa ya, mungkin kalau filosofinya social constructivism begitu ya, dia dia mengkonstruk sendiri, dia baca dulu sendiri, terus diminta tidak harus dikasih contoh terlalu detail misalnya. Mungkin itu perlu dicoba sih menurut saya, supaya anak-anak terbiasa paham, kemudian dia bagaimana cara menuliskan kembali dan nanti akhirnya membuat karangan sendiri yang memang original dari dia begitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, terima kasih Pak Asep untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut pendapat Bapak, mengapa atau faktor apa saja yang menyebabkan eh, kemampuan peserta didik dalam membuat pertanyaan menggunakan kata tanya itu masih rendah, Pak, terutama untuk menggali informasi penting dari teks narasi sejarah atau buku sejarah di kelas 6. Baik, kalau masalah memahami satu bacaan ya, ini kan anak-anak kayaknya kalau misalnya diminta 5W1H itu karena diinstruksikan ya, cari apa, cari kapan Ya. begitu kan ya, cari di mana begitu ya. Em, Sekali lagi ya mungkin ini kan anak-anak belum belum merasa apa ya, mungkin penting anak-anak akan membicarakan mengenai satu topik dan menggunakan kata tanya ketika dia topiknya relate dengan dia, misalnya Hmm. em, mungkin bola atau game atau misalnya cerita film yang dia temui begitu ya. Ya. Mungkin guru bisa mulai dari sana misalnya. Nah, itu kalau siswanya em, bacaannya yang bersifat kaku dan tidak menarik, ya dia juga tidak ingin tahu mungkin ya, Hmm. apanya nggak ingin tahu, kapannya juga nggak pengen tahu gitu, nggak ingin tahu dia, di mananya juga dia nggak terlalu ingin tahu, ya dia menyelesaikan apa, bagaimana dan sebagainya ya berdasarkan tugas di buku saja, atau Hmm. tugas dari guru saja gitu ya. Mungkin itulah karena topiknya mungkin ya yang menurut saya harus yang kurang menarik gitu ya, Hmm. yang jadi Iya, masalah. iya. Iya. Yang kemudian untuk solusinya kira-kira bagaimana, Pak? Ini lebih ke arah topik ya, menurut kayak saya lebih ke arah topik yang relate ya, yang meaning ke apa, konsep meaningful learning tadi ya, yang aplikatif, yang real lah dengan kehidupan sehari-hari. Saya rasa anak-anak ketika kita ajak bermain, membicarakan misalnya mengenai apa, mungkin anak-anak Upin Ipin lah katakanlah ya, anak-anak dan dewasa juga suka Upin Ipin. Iya. Kemudian kita kasih suatu mungkin disajikan video begitu ya misalnya, kemudian kita tanya tadi di mana sih si Upin bermain ini mungkin ya nanti. Nah, kemudian nanti dituntun supaya anak-anak belajar menggunakan berbagai macam kata tanya itu untuk menggali informasi yang sekiranya dia sukai begitu ya. Hmm. Nah, mungkin guru punya tugas untuk memilih banyak topik karena banyak anak pasti banyak kesukaan begitu ya. Iya. Ini mungkin yang pentingnya harus mengenal dulu karakteristik anak atau kesukaan anak sehingga Hmm. bisa ambil topik yang menarik bagi anak sehingga nanti muncul lah, walaupun tanpa diharuskan ya dia akan tanya sendiri gitu Ya, dengan berarti dimulai pertanyaan-pertanyaan dengan tersebut. topik yang disukai oleh peserta didik dulu ya, Ya sebelum begitu lanjutnya ya. diarahkan ke Bet- arah sejarah gitu. Betul, lebih 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 ke arah sana ya, kalau ke apalagi sejarah ya. Iya, Sejarah ini kan konsep lampau begitu ya. Mungkin medianya harus perkuat lagi kayaknya ya. iya, Kalau kita terlalu tidak semua anak juga ketika baca sejarah proklamasi juga kebayang begitu ya. Mungkin ya, perlu disajikan satu video begitu ya. Kemudian media-medianya misalnya pakai Google Maps begitu ya. hmm, Kita juga bisa menggunakan Google Maps sebagai, bisa dilihat lah banyak contohnya ya, media untuk mengajarkan sejarah begitu. Ketika misalnya peristiwa proklamasi itu mulainya dari daerah mana. Nanti oh, kita bisa di Google Maps itu kita bisa pilih ini, kemudian
Next-nya ketika kita pilih next, dia akan move ke wilayah mana gitu ya, nanti Hmm. bisa pindah begitu ya. Iya, iya. Saya rasa itu akan sangat menarik bagi siswa untuk memahami konsep yang abstrak, apalagi sejarah gitu ya, masa Iya, lalu sekali. Gitu mungkin iya. medianya Hmm, diperkuat iya. lagi. Pertanyaan terakhir, Pak Asep. Satu lagi, menurut pendapat Bapak, mengapa kemampuan siswa kemampuan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS, terutama mengenai kerjasama ASEAN itu masih rendah, Pak? Mhm. Ini baik, sebetulnya eh, apa ya? Ini kalau merujuk dari pertanyaan Ibu barusan ya, saya sendiri belum mengetahui secara detail rendahnya seperti apa begitu ya. Tapi jika memang hasilnya rendah begitu ya, pemahaman siswa atau hasil belajar siswa mengenai ASEAN ini kan konsep yang sangat luas dan abstrak ya. Tadi nyambung juga dengan yang pembelajaran sejarah menggunakan Google Maps misalnya begitu ya. Hmm. Bagaimana misalnya peristiwa apa PKI begitu ya, pembunuhan jenderal itu kan lokasinya banyak bisa. Nah, ASEAN juga kadang kita kan hanya menghafal dari buku ya, Iya. Kamboja, Malaysia Iya. begitu ya. Nah, anak anak-anak mungkin pernah mendengar Malaysia ya, mungkin nonton bola di Thailand, Iya. mungkin pernah di Thailand gitu ya, mendengar, Iya. tapi tidak pernah secara langsung em, benar-benar memahami di mana Thailand dulu gitu ya, di mana Malaysia dulu begitu ya. Em, kemudian ya itu pertama mungkin dari letak geografisnya juga nggak terlalu paham anak-anak gitu ya. Hmm. Kemudian apalagi membahas konsep kerjasama. Ya mungkin kalau membahas konsep kerjasama bisa disambungkan dengan konsep kerjasama yang lebih kecil begitu ya. Mungkin anak-anak pernah melihat apa konsep kerjasama antar sekolah, antar desa, mungkin pernah melihat begitu Iya. ya. Nah, itu harus dicari dulu tuh. Gitu. Pernah nggak melihat desa anu dengan desa anu bekerja sama, bikin jalan misalnya atau apa gitu ya. Iya, berarti Ya dikaitkan supaya ke lingkup yang lebih kecil dulu sebelum ke yang lebih besar lingkup gitu yang ya. lebih kecil luar ASEAN tuh terlalu sangat luas lah begitu ya. Iya. Geografi itu kayaknya nggak semua orang paham juga. Kayaknya problemnya di situ sih, lingkup yang lebih kecil dulu deh kayaknya. Ya, Gitu ya. berarti untuk Untuk solusinya skala gimana? besar. Bagaimana, Pak? Ya solusinya ya tadi em, saya rasa harus harus medianya sih diperkuat ya, ASEAN apalagi ya. Iya, Seperti sejarah yang ini kan ASEAN, kalau matematika kita bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. iya, betul. Bahasa juga dalam kehidupan sehari-hari bisa begitu Ya, ya. Mungkin lihat betul. berita kecil. Tapi ketika ASEAN ini kan sangat luas. Anak-anak jatuhnya jadi hanya menghafal gitu ya. Iya, iya. Nah, gitu kan. Nah, mungkin medianya selain dari Google Maps, lokasinya seperti apa, kemudian dokumentasi-dokumentasi video bagaimana kerjasamanya Indonesia dengan Malaysia, kerjasama dalam bidang apa, misalnya gitu ya, dengan Hmm, bahasa-bahasa yang sederhana, dan apa? Saya yakin juga anak-anak tuh tidak harus kadang gitu ya, kalau tapi tergantung arahnya juga sih. Tidak harus selalu diceramahi begitu ya. Kalau iya. ketika mereka disuruh nonton video, disuruh search sendiri juga dikasih materi, coba tonton video di rumah misalnya begitu ya. Iya. Itu saya rasa mereka akan mengkonstruk pengetahuan sendiri gitu ya. Hmm, Dan ini mungkin ini ke pertanyaan terakhir ya, iya, terakhir. sebagai penutup juga mungkin ya. Ini juga model pembelajaran yang sedang saya kaji juga ya, sedang saya teliti, model flip classroom. Em, karena kan guru juga pertama punya keterbatasan waktu di kelas Ya, gitu ya. betul. Betul, Ya, betul. karena juga kita jatuhnya jadi ketika di kelas menerangkan kemudian ditugaskan ketika tidak selesai gitu. Em, Mungkin bisa dibalik gitu ya, kelas yang dibalik dalam artian misalnya tadi masalah ASEAN ya, kita kasih video dulu supaya ditonton di rumah gitu ya, kalau memang Hmm, fasilitasnya mencukupi ya iya, iya. siswanya gitu ya, dalam artian punya device sendiri, punya Iya. alat-alat sendiri, gadget sendiri. Nanti di rumah kemudian ditonton, dikasih mungkin pertanyaan satu dua, ketika ke kelas ditanya sudah ditonton videonya, dikasih kuis dan sebagainya, baru dibahas masalah-masalah yang belum clear di anak-anak gitu ya. Jadi tidak tidak dari Benar. awal banget lah begitu ya. Jadi Iya, anak-anak jadi datang pas dengan ke sekolah itu pengetahuan ke kelas awal. itu sudah ada pengetahuan awal gitu ya. Ya begitu ya, seperti itu. Jadi tidak tidak dari nol banget lah. Iya. Karena kalau gitu kita nggak punya waktu untuk ngurus siswa yang mungkin yang struggle gitu ya, Iya, punya masalah. betul. Nah, gitu kan. Betul Jadi sekali, Pak. terlalu banyak lah, 30 siswa gitu ya, banyak di kelas, saya 35. rasa Ya. akan terjadi. Nah itu ya, jadi di kelas bisa digunakan untuk membantu siswa-siswa tersebut yang belum paham, bahkan temennya yang udah paham juga bisa bantu ngajarin Iya. juga sih gitu ya, Hmm. kolaborasi, pembelajaran kolaboratif.
Itu mungkin Bu Rahmi dari saya sedikit banyaknya mohon maaf gitu ya, Terima belum kasih. memuaskan. Alhamdulillah Terima sangat kasih. memuaskan Pak dosen. Mohon maaf saya mengganggu malam-malam, mengganggu waktu istirahatnya. Ya, Saya mohon izin. saya lanjut lagi. Hmm? Oke, siap. Ya, Ya masih lanjut lagi ini juga sama. ya.